dari kartu harga pokok periode yang lalu, atau mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan, sampai nanti yang memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Terus untuk standar tenaga kerja langsung yang kedua, itu ada standar tarif upah tenaga kerja, yaitu dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, serta perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Contohnya bisa dilihat di modul. Untuk yang dua, anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai. Di sini untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai itu diperlukan data anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung. Contohnya, misalkan anggaran produk jadi dihasilkan dari perusahaan kecap asli selama tahun 2016 itu seperti ini, di mana standar jam tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap itu 0,1 jam. Selamat malam Mbak Ari. Nah, untuk menghitung jam tenaga kerja langsung itu dipakai rumus ini. Jam tenaga JTKLT kurang ya, ini JTKL kurang T ya. JTKLT itu jam tenaga kerja langsung terpakai itu sama dengan produk jadi dihasilkan dikali dengan standar jam tenaga kerja langsung. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat di tabel 3.20. Untuk kecap sedang triwulan pertama itu butuh 2,2 jam, untuk kecap manis 1,3 jam, kecap asin 0,9 jam. Jadi total untuk triwulan pertama itu 4,4 jam. Dari sini ada yang ditanyakan, untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai. Sudah dicoba menggunakan rumus ini, JTKLT itu sama dengan P produk jadi ini 22 botol dikalikan dengan SJTKLT ini 0,1 jam. Ya, kalau sudah bisa, oke. Kemudian lanjut ke anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya ini ya, BTKL itu biaya tenaga kerja langsung sama dengan jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan standar tarif upah tenaga kerja langsung. Sama seperti tadi ya. Berarti kita mengacu ke tabel 3.20 ya. 2,2 jam dikalikan dengan STKLT nya masing-masing 500 per jam. Jadi bisa dikalikan ya untuk mendapatkan nilai BTKL. Untuk kecap sedang triwulan pertama 1100, untuk kecap manis 650, kecap asin 450, jadi total satu triwulan pertama itu 2200. Selamat malam Mbak Samsiatul. Untuk membuat tabel 3.21 sudah bisa.
Oke, kalau sudah bisa, lanjut ya ke pengertian anggaran BOP. Anggaran BOP itu adalah anggaran untuk biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu termasuk unsur biaya variabel, sedangkan upah harian, upah bulanan itu termasuk biaya tetap. Nah, di buku ini diingat ya bahwa biaya tenaga kerja langsung itu dianggap sebagai biaya variabel. Sekarang lanjut ke tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama itu menentukan jumlah biaya pabrik, yang kedua menentukan harga pokok produk, yang ketiga itu menyiapkan pembayaran BOP tunai. Nah, di sini ada rincian yang mencakup BOP, yaitu biaya bahan pembantu, biaya pernik pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, depresiasi pabrik, serta biaya overhead pabrik lainnya. Untuk pengertiannya bisa dilihat di halaman 3.50 sampai 3.51. Untuk kegiatan belajar 3 mengenai penyusunan anggaran BTKL dan biaya overhead pabrik itu ada juga faktor yang mempengaruhi anggaran BOP. Ya, bisa dibaca di sini. Yang pertama itu adalah biaya bahan pembantu, besar kecilnya dipengaruhi oleh anggaran produk dan harga bahan pembantu per unit. Kalau biaya pernik pabrik itu dipengaruhi oleh anggaran produk dan harga bahan pernik tersebut. Untuk BTKTL ya, itu besar kecilnya dipengaruhi oleh upah yang ditentukan dan banyaknya tenaga kerja langsung yang dipakai. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri sampai itu biaya overhead pabrik lainnya. Contohnya biaya listrik, air, telepon. Besar kecilnya dipengaruhi oleh banyaknya pemakaian dan besar tarif listrik, air, dan telepon. Sekarang ke penyusunan anggaran BOP. Misalnya perusahaan kecap asli pada tahun 2006 menyusun anggaran BOP pada kapasitas produksi normal setahun 200 botol dengan waktu 20 jam kerja langsung. Nah, di situ untuk biaya untuk bahan pembantu itu sebagai BOP variabel. Kemudian untuk pernik pabrik itu sebagai BOP variabel. Kalau yang BOP penuh itu tenaga kerja tak langsung, pemeliharaan pabrik, serta listrik pabrik. Ini ya, TKLT, tenaga kerja tak langsung. Kalau untuk bahan pembantu itu sama pernik pabrik dia termasuk BOP variabel, sedangkan yang TKTL sampai listrik pabrik itu BOP penuh. Kemudian untuk yang depresiasi pabrik 2000 itu BOP tetap. Asuransi pabrik dan lain-lain pabrik itu termasuk BOP penuh. Kemudian per unitnya untuk bahan pembantu ini sudah diketahui ya. Jadi kita nggak ngisi ini, untuk sementara sudah diketahui datanya seperti ini ya. Jadi untuk